Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di acara Bedah Buku Series 71, 7 buku 1 hari, dalam rangka menyambut Dis Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke-71 tahun 2023. Hari ini Prof. Yuda akan memaparkan bukunya tentang Nusantara di Selat Makassar dalam kajian hukum laut internasional. Saya kira Unhas memang harus bicara ini, ya. Kembali saya katakan bahwa pola ilmiah pokok Unhas itu bicara tentang kemaritiman, bahkan visi Unhas dan visi Fakultas Hukum Unhas di dalamnya ada kata maritim, dan maritim ya sesungguhnya oleh Unhas yang dicetuskan oleh Prof. Habibie itu bukan hanya dimaknai sebagai lautan gitu ya. Karena oleh Profesor Habibie memaknai maritim itu sebagai benua, satu kesatuan antara laut, udara, dan daratan gitu. Di mana di dalamnya hadir nilai-nilai ya yang kemudian diagungkan atau disakralkan atau dipedomani oleh masyarakat yang hidup dalam benua maritim itu. Selamat mengikuti bedah buku, maka dengan memohon petunjuk, rahmat, dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta perkenan kita semua, saya ingin mengajak kita secara bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum para penulis memberikan pengantar, moderator sedikit membacakan CV singkat beliau. Yang pertama, Profesor Dr. Judariksawan SHMH. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sumber daya di Departemen Hukum Internasional. Tahun 2005 beliau pernah menulis buku terkait dengan pengantar hukum telekomunikasi dan hukum penyiaran di tahun 2010. Dan tahun 2008 beliau pernah diundang secara khusus oleh pemerintah Amerika Serikat mengikuti International Visitor Leadership Program for Judicial System di 4 negara bagian. Sebagai pemerhati HAM dan teknologi komunikasi, Prof. Yuda pernah menjabat sebagai koordinator bidang perizinan KPI, daerah KPID Sulawesi Selatan tahun 2007-2010, kemudian terpilih sebagai anggota KPI Pusat tahun 2010 sampai 2013, dan menjadi Ketua KPI Pusat periode 2013-2016. Nah, kemudian penulis yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Aidir Amin Daud SHMH DFM. Beliau sempat aktif sebagai reporter hingga menjadi Kepala Redaksi Harian Fajar tahun 80 sampai tahun 2003. Prof. Aidir juga sempat menjadi Ketua KPU Sulawesi Selatan tahun 2003 sampai 2006. Kemudian menjabat sebagai Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2007-2009. Tahun 2010, Prof. Aidir diangkat menjadi Dirjen AHU, yang antara lain wewenangnya sebagai pelaksana Central Authority di Indonesia, yang antara lain mengurusi ekstradisi hingga aset recovery yang dibawa kabur pelaku pidana di Indonesia ke mancanegara. Kemudian selain itu, beliau diangkat sebagai Dirjen HAM selama setahun sebelum diangkat menjadi Irjen, ya, Inspektur Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia. Prof. Aidir tahun 2019 menjadi staf khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan terakhir yang saya tahu beliau adalah staf khusus Menteri Hukum dan HAM 3 tahun ke depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada para penulis, dengan hormat disilahkan untuk memberikan pengantar sebelum sesi bedah buku. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Ya. Di samping saya ada Profesor Dr. Aidir Amin Daud. Kami berdua menjadi penulis buku ini, terinspirasi oleh situasi teraktual di negara kita. Bahwa ibu kota negara ini sekarang ada 2. Satu Jakarta yang masih established,
Yang kedua adalah Nusantara sebagai ibu kota masa depan yang progres pembangunannya sudah berjalan. Nah, Nusantara menjadi nama yang dipilih dan sudah ada undang-undang yang menetapkan. Kemudian lokasinya berada persis di daerah antara Kalimantan Timur dan Utara, ada di daerah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kalimantan Timur. Ketika penetapan wilayah ibu kota ini dilakukan, itu ada beberapa pilihan sesungguhnya. Ada yang di Palangkaraya, ada yang di Pontianak, dan di Kalimantan Timur. Kemudian akhirnya ditetapkan di Kalimantan Timur. Sebagai pengajar hukum internasional, kami sebagai pengajar hukum laut internasional khususnya, kemudian menyadari ada hal yang sangat strategis dan sekaligus krusial ketika ibu kota negara itu akan berada di Kalimantan Timur. Mengapa? Karena kita akan berhadapan langsung dengan sebuah alur laut kepulauan Indonesia yang bernama Selat Makassar. Bagi yang tidak memahami hukum laut internasional, mungkin ini tidak ada masalah. Dan bahkan ketika saya melakukan penelitian, itu kemudian ada semacam pengetahuan ketika di dalam menentukan itu yang menyebutkan bahwa ketika ibu kota negara ditaruh di Kalimantan Timur itu lebih aman dibandingkan Jakarta. Pertimbangannya sederhana, bahwa dia berada persis di tengah-tengah Nusantara ini, di Kepulauan Nusantara. Yang kedua adalah Jakarta itu adalah daerah yang rawan dengan wilayah terbuka yang sangat bebas, yaitu di Samudra Hindia. Kalau di Selat Makassar, dia terkubur oleh perairan utara, dan sehingga proses atau antisipasi keamanan dan pertahanannya itu akan lebih mudah. Demikian perspektif yang terbangun ketika saya melakukan penelitian. Nah, namun mari kita lihat kira-kira buku ini mencoba menggali kira-kira perspektif hukum laut internasional itu yang akan dihadapi oleh negara kita, terutama dalam konteks ibu kota ini, karena dalam sistem pertahanan ibu kota itu adalah yang disebut dengan center of gravity. Jadi pusat kekuasaan itu merupakan suatu pusat komando dan sebagainya yang menjadi pusat kedaulatan kita. Nah, buku kami ya, mencoba untuk mengurai, gitu ya. Jadi kalau nanti akan membaca buku ini, saya coba memberi highlight-nya saja karena juga waktu. Di buku ini pertama di halaman awal kami mencoba untuk mengurai dulu bagaimana perkembangan hukum laut internasional. Dan memang dalam konteks hukum laut internasional, konsep-konsep lama dan teori-teori lama itu ternyata sampai hari ini juga masih terus eksis, dan bahkan kalau nanti kita baca kasus-kasus yang terjadi yang kami uraikan, ternyata konsep-konsep itu juga masih bersitegang di antara satu dengan yang lain. Seperti misalnya konsep laut terbuka dan laut tertutup, mare liberum dan atau versus mare clausum. Di mana kita dulu ketika masa penjajahan di Indonesia ini kita dijejali dengan sebuah ordonansi dari negeri Belanda yang akhirnya membuat pulau-pulau Indonesia itu terpecah belah dan tidak bersatu karena pemerintah Belanda menggunakan prinsip laut bebas. Kalau masih ingat dan mungkin adik-adik sudah dapat di teori hukum laut awal ya, ada teori atau doktrin yang dikemukakan oleh Grotius. Nah, ini yang kemudian dibawa oleh Belanda dan akhirnya kita mempunyai laut internasional di antara pulau-pulau kita. Bayangkan kalau laut internasional itu ada di antara pulau kita, maka masyarakat internasional terutama kekuatan-kekuatan asing itu akan sangat mudah menginvasi ataupun juga meletakkan kepentingannya di tengah-tengah negara ini. Oleh kemudian deklarasi Juanda 67 mengingatkan kita tentang sebuah deklarasi yang dikemukakan oleh Perdana Menteri terakhir di Indonesia ketika masa Indonesia bersifat serikat, gitu ya. Perdana Menteri ke-11 Juanda Kartawijaya. Kemudian ada istilah wawasan Nusantara. Kita kemudian punya prinsip yang sangat bagus dan sangat kuat. Kita harus menyatukan semua. Jadi kita harus melihat, memandang punya wawasan Nusantara itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
baik laut, pulau dan sebagainya, dan cara pandangnya harus demikian. Jadi inilah konsep yang dibawa oleh Indonesia, kemudian muncul ketika beberapa kali konvensi hukum laut internasional, dan akhirnya tahun 82 konsep kita berhasil dan diadopsi oleh masyarakat internasional melalui sebuah konvensi yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Next slide. Yang kemudian disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. Kita sebut dengan UNCLOS atau UNCLOS. Kalau di Jakarta sering bacanya UNCLOS, gitu ya. Kalau di literatur asing Amerika, Anda akan biasa menulisnya dengan Laws Convention. Ya, seleranya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sering lebih senang menyebut dengan UNCLOS karena ini singkatan dari United Nations, gitu ya. Jadi bukan UN. Kalau UNCLOS berarti tidak tertutup. Nah, itu mungkin pengaruh doktrin laut terbuka juga itu. Nah, di UNCLOS 82 itu ada banyak lagi aturannya. Di dalam buku ini kita memberikan highlight-nya saja karena kalau mau apa istilahnya? Mencantumkan semua pasal demi pasal di dalam satu buku itu, maka mungkin bukunya bisa sangat tebal, jadi hanya poin tertentu. Tapi yang paling penting di dalam Tapi yang paling penting dari UNCLOS ini, kita kemudian mengenal apa yang disebut dengan alur laut kepulauan Indonesia. Disinilah ada istilah archipelagic sea lane yang diperkenalkan bahwa negara kepulauan itu dapat, ada kata-kata dapat, may design, gitu ya. Jadi bukan kewajiban, bukan sebuah obligation, tapi dia mengatakan may design. Jadi dapat membuat, mendesain sebuah alur laut kepulauan, di mana alur laut itu yang kemudian menjadi sarana pelayaran internasional dan bahkan penerbangan internasional melewati negara kepulauan. Oleh Indonesia kemudian kita membuat itu pada tahun 1995, disetujui di IMO, International Maritime Organization, dengan resolusi nomor 7269. Yang menarik dan menjadi krusial dari putusan IMO Resolution itu adalah bahwa ALKI yang diterima oleh IMO itu masih sifatnya parsial. Jadi ada sebuah ketentuan dalam resolusi itu mengatakan bahwa yang ditetapkan dalam IMO resolution itu adalah the partial system of archipelagic sea lanes dari Indonesian archipelagic waters. Jadi Indonesia oleh IMO, dan ini yang kemudian sampai hari ini tetap dipakai oleh negara-negara besar, mengatakan bahwa Indonesia baru sebagian menetapkan alur laut kepulauan Indonesianya. Ini persoalan krusial dan menjadi titik kritis ketika kita membedah buku ini. Next. Akibat dari itu, kita melihat bahwa di alur laut kepulauan Indonesia itu ada beberapa aturan yang sangat penting untuk diketahui ketika kita mencoba memahami posisi Nusantara di Kalimantan Timur. Pertama, bahwa ada hak navigasi dan overflight, penerbangan di atas dan di jalur alur laut kepulauan Indonesia. Siapa yang bisa melewati? Yang bisa melewati semua jenis kapal laut, termasuk kapal selam ataupun benda-benda yang berada underwater, dia di bawah laut. Dan kemudian ada kapal-kapal asing, pesawat-pesawat asing, tidak tertutup kemungkinan adalah pesawat militer. Jadi kapal militer boleh lewat, kapal selam militer boleh lewat, tidak ada batasan jenis kapalnya seperti apa, mau yang induk, mau yang nuklir, mau yang biasa-biasa saja, semua memiliki hak untuk melintas, yang disebut dengan the rights of archipelagic sea lane passage. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik krusial kita ketika kita bicara tentang Selat Makassar yang berada tepat persis di depan dari ibu kota. Satu hal yang menarik, bahwa kalau Indonesia karena dipandang sebagai negara yang baru membuat alur lautnya separuh, parsial, maka negara-negara lain ataupun terutama negara-negara besar menganggap bahwa yang dibuat oleh Indonesia itu baru dari utara selatan. Next slide. Ya, ini baru utara selatan atau selatan utara atau dari atas ke bawah kalau kita lihat peta. Yang belum dibuat itu dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Australia, Amerika terutama adalah negara-negara yang sangat seringkali mempersoalkan ini.
dan seringkali mempertanyakan kapan Indonesia bikin itu alur laut kepulauan Indonesia. Dan perspektif yang ada dalam negara-negara ini mengatakan bahwa karena Indonesia belum membuat dari barat ke timur, maka berlaku prinsip dalam UNCLOS itu bahwa negara yang belum menetapkan ALKI, maka berlakulah apa yang disebut dengan the roads normally used for international navigation, atau rute-rute normal yang biasanya digunakan untuk pelayaran atau navigasi internasional. Jadi wilayah jalur barat timur itu oleh pemerintah Amerika misalnya atau Australia menganggap itu masih sebagai jalur yang biasa dilewati oleh pelayaran internasional. Sehingga mereka seringkali ada kasus tidak harus melewati ALKI. Dan nanti ada kasus yang akan kita uraikan. Nah, ini menjadi titik krusial dan terus kemudian menjadi basis dari buku ini untuk kemudian mencoba menganalisis terkait dengan bagaimana posisi Nusantara di Selat Makassar. Next, saya percepat. Nah, ini Selat Makassar. Selat Makassar sebagaimana yang kita lihat, satu catatan yang mungkin adik-adik harus pahami, bahwa garis ini adalah garis yang telah disepakati oleh IMO Resolution. Garis ini adalah hasil kesepakatan. Bahkan tidak hanya kesepakatan, hasil diplomasi politiknya pemerintah Indonesia pada saat itu. Karena ketika menentukan alur laut kepulauan, kita harus berbicara dengan usernya, pengguna, siapa saja yang biasa menggunakan Selat Makassar itu sebagai pelayaran internasional. Jadi tidak serta-merta kita menetapkan sendiri, dan itu perdebatannya luar biasa kalau baca sejarah tentang penentuan ini. Nah, oleh karena itu, inilah hasil kesepakatannya. Garis ini adalah garis poros atau garis sumbu bahwa semua kapal akan melewati garis-garis ini ketika akan melewati perairan Nusantara atau akan melewati Selat Makassar. Di dalam buku ini mengurai bahwa ada satu keuntungan yang paling baik dengan ditetapkannya Nusantara di Kalimantan Timur. Apa keuntungan itu? Kalau dia ada di Jakarta, maka kita tidak akan tahu kapal-kapal itu akan lewat di mana. Karena sifatnya tidak ada penentuan. Dia sifatnya international normally used for international navigation. Tidak ada penetapan. Tapi kalau di Selat Makassar, maka semua kapal asing itu harus lewat di sana. Ada batasnya. Ada jalur 25 mil dari garis poros atau minimal maksimal 10% dari pinggir pantai kalau dia celahnya sempit. Dengan ada ketentuan ini, maka kalau ada kapal laut yang lewat di luar jalur itu, di luar garis poros itu, maka itu berarti pelanggaran terhadap ketentuan ALKI berdasarkan UNCLOS 1982. Itu keuntungannya. Sehingga salah satu rekomendasi buku kami adalah pengawasan terhadap itu harus dibuat lebih sistematis, terutama menggunakan teknologi. Karena hari ini, dalam konteks kami mencoba mencari data, memang sepertinya agak kurang di dalam konteks pengawasan. Bayangkan kalau terus tiba-tiba ada ibu kota negara di Kalimantan Timur dan pengawasannya tidak mantap, maka kita mengkhawatirkan ada potensi kerawanan, keamanan, dan pertahanan kalau terkait dengan penggunaan Selat Makassar. Oleh itu salah satu rekomendasinya harusnya ada sistem surveillance gitu ya. Buku ini mencoba menawarkan sistem gerbang, gate system atau dengan metode surveillance gate system, maka seharusnya negara mempunyai sistem pengawasan di pangkal masuk atau gerbang masuk menuju Selat Makassar, dan saya sendiri berharap itu ada di Makassar karena Makassar akan menjadi pintu masuk. Kapal-kapal itu akan melewati terlebih dahulu sebelum berada di depan Selat Makassar. Tapi itu hanya sekadar gagasan. Terus kemudian titik-titik inilah yang menjadi titik-titik krusial di dalam poros dari Selat ALKI 2 dan koordinat. Next. Nah, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya yang tengah terjadi dan telah terjadi di Selat Makassar. Saya cerita dulu atau pada tahun 2003, ini bukan cerita soal Selat Makassar. Ini cerita tentang Laut Jawa di Pulau Bawean. Ada sebuah kasus yang
mengguncang politik Indonesia, bahwa tahun 2003 itu ada armada kapal perang Amerika, USS Carl Vinson, bersama dengan beberapa armada frigate, dan dilengkapi juga dengan pesawat tempurnya yang berlalu ladang di Laut Jawa. Menurut dugaannya dia dari ini tidak pasti karena tidak jelas, gitu ya, tidak pasti karena tidak jelas apakah dia dari Selat Malaka atau dia dari Laut Cina Selatan. Pemerintah kita tidak pernah memastikan itu, gitu ya. Nah, ilustrasinya ada dua kemungkinan, dia dari Selat Malaka atau dia melewati dari Laut Cina Selatan. Tapi masuk ke Laut Jawa. Sampai kemudian akhirnya ada sebuah pesawat Burak, waktu itu masih ada. Burak sudah almarhum ya. Jadi, sudah lama mati. Jadi Burak ketika itu ada pesawat yang lewat, kemudian melihat ternyata ada pesawat tempur Amerika yang melintas di atas Pulau Jawa, di Laut Jawa. Nah, Burak kemudian akhirnya memberikan informasi kepada TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Pertanyaannya, coba kalau tidak ada Burak ini, maka tidak ada laporan. Lalu pertanyaannya, radar kita kemana? Bagaimana? Kenapa tidak bisa terdeteksi? Ini kan pertanyaan krusial. Tapi akhirnya lebih rawan lagi ketika itu terjadi. Ketika kemudian ketahuan, maka kemudian TNI mengirimkan pesawat tempur untuk membayangi. Maksudnya membayangi, menakut-nakuti dan sekaligus mengusirlah. Tapi apa yang terjadi? Alat komunikasi dari pesawat udaranya TNI itu terblok, dihack sama pesawatnya Amerika. Dia tidak bisa berkomunikasi. Tiba-tiba mati itu alat komunikasinya. Demikian canggih teknologinya. Bayangkan itu kalau terjadi di Selat Makassar. Ini untung saja terjadi di Pulau Jawa dan di Pulau Bawean di Jawa Timur gitu, bukan di atas DKI. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Indonesia akhirnya memprotes kejadian itu? Amerika Serikat mengatakan, Indonesia, kami tidak melanggar hukum internasional. Alasannya pertama tadi, Indonesia baru menetapkan ALKI parsial. West to East-nya belum. Berarti ini jalur internasional. Ini adalah jalur normal yang biasa digunakan oleh pelayaran internasional. Kami menggunakan hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, masih di ALKI 1 juga, kedapatan ada sebuah kapal satelit China di Selat Sunda. Kebetulan untung saja kapal satelit ini, dia keluar jalur dari ALKI 1. Jadi terpantau. Krusialnya kasus seperti ini adalah, bayangkan kalau ada kasus-kasus satelit seperti ini, kasus kapal satelit yang melintas di Selat Makassar, memang tujuannya untuk terus-menerus tanpa singgah gitu ya, dan punya aturan main bahwa tidak boleh mengganggu kedaulatan dan sebagainya. Tapi siapa yang bisa mendeteksi apa kegiatan mereka di atas? Karena salah satu ketentuan di dalam ALKI, dalam UNCLOS 82 mengatakan bahwa kalau dia lewat di atas Selat Makassar atau dia lewat di ALKI, maka dia bisa menggunakan normal mode atau mode normal atau keadaan normal. Kalau dia lewat laut yang lain, gitu ya, bukan di ALKI, atau misalnya di laut teritorial, dia menggunakan hak untuk melintas damai, gitu ya, innocent space-nya, maka kalau kapal selam itu harus mengapung, ya, memperlihatkan dirinya di atas. Kalau di ALKI tidak, normal mode-nya kapal selam kan adalah tenggelam. Berarti boleh dong kami tenggelam. Kemudian kapal perang, kalau dia di atas lewat jalur-jalur biasa di di laut teritorial misalnya atau di zona tambahan dan sebagainya, sekadar melintas, mereka tidak boleh melakukan aktivitas. Kalau ada pesawat harus standby, tidak boleh take off dan landing. Tapi kalau Selat Makassar karena dia ALKI, maka dia normal mode. Pertanyaannya, normal mode ini adalah berarti dia boleh menjalankan sebagai kebiasaan normalnya. Kapal perang kan biasa normalnya adalah mempersiapkan diri untuk berperang. Dan ini kan berbahaya. Mereka akan bisa mengaktifkan radar dan sebagainya, bisa melakukan penyadapan ataupun bisa mengganggu sarana telekomunikasi dengan kalau pakai model kapal satelit Cina seperti ini. Maksudnya apa gini dengan seperti itu? Nah, ini menarik. Satu kasus yang pernah terjadi, kita ternyata tidak tahu pernah ada kapal induk nuklir Amerika, Theodore Roosevelt, melintas di Selat Makassar. Ini saya dapat dari internet dan dapatnya dari katanya bersumber dari sebuah Twitter yang kebetulan melihat data
perjalanannya Theodore Roosevelt ini. Jadi ada kapal nuklir yang kebetulan waktu itu memang ditemani exercise passage-nya bersama dengan kapal TNI, KRI gitu ya. Tapi itu pun tidak diapa-apakan, hanya didampingi saja gitu jalan. Ada satu kasus lagi, latihan ekspedisi jarak jauh armada perang Cina. Jadi suatu ketika di tahun 2016 ada latihan perang itu dari Laut Cina Selatan, dia muter masuk di Alki 1, kemudian muter di Selat Sunda, muter di Laut Hindia, masuk di Selat Lombok, terus lewat Selat Makassar tanpa terdeteksi. Dan ini ketahuannya karena kebetulan pemerintah Cina yang menyampaikan gitu. Ini tanpa terdeteksi. Ini kan bahaya. Oke, next kasus berikutnya. Sebelah kanan ini kasus yang terjadi di Selayar sebelah atas warna kuning. Ya. Mungkin masih pernah dengar ini adik-adik. Ini adalah kalau menurut orang awam namanya drone bawah laut. Tapi angkatan laut mengatakan ini adalah sea glider. Sea glider itu sifatnya untuk memetakan atau menjadi riset ilmiah gitu. Dan itu terdampar di Pulau Selayar. Ketahuannya ketika terdampar, tapi ketika jalan tidak ada yang tahu. Dan itu di Selat Makassar. Apa yang dia lakukan? Dia akan merekam apa yang terjadi di bawah laut. Kekayaan sumber daya alam, saya kira ini menjadi pertanyaan yang sangat serius. Bayangkan kalau itu kemudian punya akses nuklir atau ada akses pemerintahan ataupun spy misalnya dan sebagainya. Kita nggak tahu. Nanti terdampar baru ketahuan. Baru kita ribut karena terdampar. Terus kemudian di bawahnya China sekarang lagi menyusun sebuah sea glider-nya tadi itu dari Cina. Gitu ya. Jadi kekuatan yang akan ada yang kita hadapi di laut kita adalah kekuatan Amerika, Australia, Cina. Terus kemudian sekarang Cina sudah membuat semacam Navy Submarine Roads. Bayangkan itu akan melintasi Indonesia dari Selat Makassar kemudian Malaka, Sunda Strait. Itu adalah sarana atau jalur-jalur dari kapal selam Amerika yang berbasis atau bertenaga nuklir. Next, ini tahun 2020, tahun lalu. Kita punya kasus juga di Selat Makassar terkait dengan Malaysia. Masih ingat kasus Ambalat? Karena Sipadan Ligitan itu kemudian kita kalah, kita punya masalah di sana. Tentara Malaysia, kapal-kapal perang Malaysia sudah sering sekali melewati perbatasannya dan selalu ada clash setiap hari sebenarnya. Yang kita orang awam tidak pernah dengar kan? Dan itu bisa jadi ancaman. Ancaman yang paling krusial juga di tengah adalah tentang terorisme. Selat Makassar adalah jalur terorisme. Baik yang dari Poso maupun yang dari Filipina, dan bahkan dipandang sebagai salah satu jalur yang banyak digunakan oleh bajak laut atau pirates. Nah, ini kasus-kasus yang real terjadi di Selat Makassar yang perlu diantisipasi. Jadi buku ini bukan dengan maksud untuk misalnya mengatakan bahwa Nusantara posisinya tidak baik ataupun mungkin berbahaya, tetapi buku ini ingin memberi informasi pada kita semua bahwa oke, kalau kita menetapkan Nusantara, maka tolong perhatikan ini semua. Tolong perhatikan semua apa yang terjadi pada kasus-kasus seperti ini. Dan aturan-aturan tentang UNCLOS 82 itu harus menjadi dasar penetapan kebijakan dan strategi yang ada, baik keamanan maupun pertahanannya. Sehingga apa? Sehingga Nusantara itu aman dibandingkan Jakarta. Karena tadi saya sudah mengatakan, ada keuntungannya dia di Selat Makassar, kita bisa mengawasi, tapi bagaimana cara kita mengawasi? Jangan sampai kasus-kasus yang bahkan sekadar sea glider itu kita tidak bisa pantau, kita tidak bisa amati. Saya kira itu pengantar dari buku itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.